Aduh, gokil. Jalan-jalan lagi kita kali ini. Sekarang petualangan gue petualangan. Oke. Belum nyapa. Halo guys, apa kabar? Aduh, berminyak banget muka dan ntar lo ya, bentar ya. Nyir panas men, Tangerang lagi kita hari ini. Jadi gua hari ini mau ngobrol sama teman gue, sohib gue, namanya Rangga. Dia kerja di BTSP DKI ya. DKI kan Jaya? Iya bang. Oh iya benar DKI berarti. Kita mau ngobrol soal gimana sih surat-surat, pengurusan surat-surat di masa pandemi itu gimana? Gue pusing. Orang tuh pada ngurus ini kayak susah, ngurus ini bingung. Terus apalagi yang SIKM, surat izin keluar masuk, ribet, gokil. Jadi ini gue udah dikit lagi sampai rumahnya. Mana ya orangnya ya? Kayak rumahnya daerah sini nih. Ada Mbak Ban ya. Halo Mbak. Hai. Ayan, dapat footage Jayan kan? Ya, nakal kamu Bapak Jayan. Sedikit. Nah, ini kayak rumahnya nih. Assalamualaikum. Salam. Halo, kita tunggu manusianya nongol. Mana nih? Tik. Yuk. Nah, apa kabar Pak Bro? Gue izin mau ngobrol-ngobrol. Ini Bapak, gue manggilnya Kiting. Nama aslinya Rangga. Nama asli lu siapa sih? Rangga Pratama. Oh, Rangga Pratama. Kita ngobrol-ngobrol aja ke dalam rumahnya. Nanti kita biar enak kita ntar duduk-duduk aja. Kalau berdiri gini kan nggak asik kan? Oke, masuk. Kopi ada nggak? Kopi. Ya, kopi. Oke, sekarang kita udah sampai di rumah Bapak Rangga Sukiting. Rangga Sukiting. Jadi kalau di kantornya, pada Pak Rangga aja. Kalau sama anak-anaknya lu mah, Ting, weh, gitu. Jadi seperti tadi yang gue bilang, kita bakal bahas soal izin perizinan segala macam, surat menyurat lah yang terkait perizinan selama masa pandemi ini. Ya kan? Ini udah new normal nih sekarang. Gue cuma agak mau sedikit flashback sedikit ketika kemarin gimana sih? Terus sekarang kan kita ngomong ada SIKM, ada dan lain-lain lah. Nanti kita bahas lebih lanjut sama Bapak Rangga. Oke, nah orangnya udah ada di samping. Ya, Pak, sehat Pak. Sehat. Jadi gini, pertanyaan umum. Ya, ini biar viewer gua kan pada pasti ini siapa ini Toto Rangga mana ini bodo amat gitu. Biar kita valid. Silakan Bapak memperkenalkan diri dulu Pak. Halo, Assalamualaikum. Gua Rangga. Gua bertugas ya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Untuk disclaimer-nya bahwa saya memberikan informasi ini sesuai dengan norma yang ada, normatif aturan yang ada. Nggak kurang nggak lebih, dan mungkin ada beberapa pengetahuan umum yang mungkin berguna bagi kalian. Oke. Jadi apa namanya? Posisi lu apa nih Pak? Posisi lu Pak? Gua ini sekarang kepala unit. Wah, kata. Unit PTSP di wilayah Ancol. Gue udah bilang teman-teman gue tuh zaman SMA sekarang udah pada jadi orang. Gue doang yang belum jadi orang, masih setengah monyet. Oke, jadi tanpa lebih jauh lagi, Pak, kita kenal ada idiom BPTSP ya. Itu apa sih Pak? BPTSP itu Pak? BPTSP itu dulu nomenklatur awal berdirinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, dulu berbentuk badan. Setelah beberapa kali perubahan nomenklatur sekarang dan penambahan fungsi penanaman modal. Jadi dulu Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sekarang ada fungsi penanaman modal digabung menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Kalau di daerah kayaknya masih TTP ada yang masih berbentuk badan, ada yang berbentuk dinas. Jadi nggak belum semua daerah menerapkan hal yang sama. Nah, ini berarti pelayanan terpadu satu pintu plus penanaman modal gitu ya. Betul sekali. Yang bisa diurus di situ tuh apa aja Pak? Kalau khusus di wilayah DKI sendiri, pemohon ataupun masyarakat ataupun pengusaha bisa memperoleh perizinan, konsultasi,
maupun pelayanan non izin di DMPM PTSP yang tersebar di kurang lebih 318 service point kita. 318. Ya, Kalau dari- gue suruh sebutin satu-satu apa kata lu? Aduh nggak apa. 318 service point. Kita punya kurang lebih 381 perizinan, izin dan non izin itu kategorinya. Kalau disebut satu-satu pun saya nggak begitu hafal. Cuman kurang lebih yang mencakup kebutuhan masyarakat, baik itu usaha, kehidupan mereka sehari-hari, pendidikan, kesehatan, segala macamnya, itu kurang lebih cakupannya 381 perizinan. Wah, gokil. Yang terbagi nanti kewenangannya antara provinsi, ada wilayah kota administrasi dan kabupaten Pulau Seribu, ada kecamatan, ada kelurahan. Jadi nggak semuanya ditampung dalam satu kewenangan sama. Oh, begitu. Cuman warga dimungkinkan untuk hanya mengakses satu website aja ataupun satu sumber. Nah, ini penting nih, website. Apa Jadi warga itu nggak perlu mundar-mandir ke kecamatan, ke kota, ke provinsi atau ke kelurahan. Mereka cukup mengakses di webnya. Websitenya apa Pak? Kalau boleh tahu, nanti nongol di sini nanti. Nah. Ya, Websitenya ada beberapa website, ada jakipo.jakarta.go.id, ada pelayanan.jakarta.go.id, ada OSS. Nah, OSS itu khusus dari BKPM, dari pusat, Badan Koordinasi Penanaman Modal. betul. Tapi nanti ada hubungan juga ke Provinsi DKI. Nah, itu ada hubungannya juga nanti. Karena SIUP itu walaupun OSS itu ada di pusat, SIUP ini adanya masih di daerah masing-masing. Oh, gitu. Tapi nanti terbitnya pun dalam satu web yang sama. Jadi masyarakat nggak perlu pusing mekanismenya, cuman masyarakat tahu beberapa website resmi yang dimiliki pemerintah pusat ataupun Pemprov DKI yang bisa diakses seperti itu. Oke, berarti nanti lo kalau ini khusus warga Jakarta nih, saat ini nih kita ngomong kan karena Pak Rangga ini berdinas di Jakarta, jadi nanti lo bisa lihat di sini nih di bawah di deskripsi. Enggak, di sini bisa tuh websitenya, di sini apa di sini nih. Mana nggak ada bang? Kan diedit jamblang. Hasil aja ya. Jadi apa namanya, banyak banget perizinan yang bisa di handle, bisa lurus di Badan Pelayanan Terpadu satu pintu ini. Dinas Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu pintu. wow tuh karena ada penanaman modal juga, jadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu. Iya panjang ya. Kalau disuruh ngulangin, coba ulangin 10 kali kagak mau. Iya. Panjang. Nggak perlu dihafal nomenklaturnya, cukup ke PTSP aja. Nah, itu ya PTSP lah. Pelayanan Terpadu satu pintu. Jadi kita semua kalau ada urusan-urusan, misalnya kayak gue mau izin nih Pak, gue mau bangun panti pijat gitu. Panti pijat itu oke, saya jelasin ya, ini karena pertanyaan dari saudara buku. Panti pijat itu termasuk kategori tanda daftar usaha pariwisata. Oh, Jadi hubungannya sama pariwisata. Dinas pariwisata berarti ke lalu tetap kita yang ngeluarin izinnya, pengawasan di Dinas Teknis Pariwisata. serius loh, dia beneran gue diajar itu yang mau buka spa, mau buka tempat pijat. Kalau mau buka, chip in nanam modal nanti. Terus ini apa namanya? Ketika masuk masa pandemi ini, masa corona Pak, apa namanya? Gimana tuh di kantor pelayanan tuh gimana? Apa terjadi perubahan? Sejauh mana perubahannya? Alhamdulillah kita bersyukur di Pemprov DKI ini udah berjalan kurang lebih 5 tahun kita benahi. Ya bukan saya ngebenahi. Kita satu Pemprov DKI membenahi sistem segala macamnya. Sekarang mayoritas hampir 95% ke atas perizinan kita sudah berbasis online, sudah berbasis web. Jadi pemerintah
sudah menyediakan akses-akses berbasis website, berbasis online, sehingga masyarakat mayoritas nggak perlu lagi ke kantor sebenarnya. Masyarakat atau pemohon nggak perlu lagi datang ke kantor untuk memohon izin atau non izin, mereka cukup mengakses di websitenya. Oh, jadi sekarang karena pandemi ini cukup masuk ke website yang tadi disebutkan, lo udah bisa tuh ngurus macam-macam tuh. Jadi nggak perlu tatap muka lagi ya, Pak. Bertemu fisik ini ketemu, halo Pak Rangga, saya mau ini nih, nggak perlu. Jadi masuk ke website, itu lo ketik, ada form mungkin ya, nanti muncul, tinggal dipilih form apa yang mau dipakai. Misalnya saya mau buka usaha apa, misalnya rumah makan kayak apa kayak gitu, nanti tinggal lihat, oh yang perlu disiapkan tuh ini gitu. Terus tinggal lo submit deh tuh nanti berikutnya tinggal ikutin tuh step yang tersedia. Nanti ada panduannya Pak Kiting ya, Pak Kiting Parangga. Oke. Terus kita bicara soal new normal. Karena sekarang sudah masuk masa apa namanya tenggangnya, masa tenggang handphone. Transisi bang. Hah? Transisi bukan masa tenggang. Oh, injury jadi time. masa transisi menuju new normal nih di DKI Jakarta. Ada yang namanya SIKM Pak. SIKM itu surat izin keluar masuk, bener ya? Bener ya? Oke. Itu apa sih Pak? SIKM itu surat izin keluar masuk khusus wilayah DKI Jakarta. Bagi yang berdomisili KTP Jabodetabek ataupun non Jabodetabek yang akan keluar masuk ke wilayah DKI Jakarta. Nah, itu sebenarnya difungsikan untuk akses bagi warga atau masyarakat yang bergerak di 11 sektor usaha sesuai dengan Pergub 47 tahun 2020. Jadi itu tuh sebagai langkah antisipasi untuk meminimalisir mobilitas warga masyarakat, sehingga menghindari keluar masuknya manusia yang juga menghindari persebaran virus ini. Oh gitu. Terus saya gini nih, ini gue ngambil contoh paling real aja dari real. Gue bukan KTP Jabodetabek, saya gue dari Jawa Tengah, gue dari Semarang. Gue mau ketemu keluarga di Jakarta, gitu kan? Nah ini gue perlu bikin SIKM. Untuk ketemu keluarga dengan alasan pribadi, kemungkinan besar, ini masih kemungkinan ya. Untuk sementara bakal ditolak. Oh, jadi kalau personal, urusan personal kayaknya enggak deh gitu. Iya, kita fokus pada 11 sektor usaha yang vital. Oh, 11 sektor usaha nih. Yang vital, yang benar-benar ada sangkut pautnya sama usaha itu, sama pemerintahan, sama kesehatan, sama keamanan gitu. Beberapa logistik gitu kan. Yang memang ada hubungannya sama hajat hidup orang banyak. Berarti kalau kayak bawa logistik, bawa sembako misalnya gitu, gue perlu nih bikin SIKM dan atau kerja karena dia kerja di sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang yang vital, dimungkinkan untuk mendapatkan SIKM karena memang dia dibutuhkan untuk hajat hidup orang banyak. Nah, gue buatnya kemana Pak SIKM? SIKM ini bisa kita akses di corona.jakarta.go.id. Itu ada untuk yang berKTP domisili Jabodetabek dan ada non Jabodetabek. Oh, berarti ada sub kategorinya lagi ya. Jadi kalau buat warga Jabodetabek ada tuh formnya. Buat warga non Jabodetabek ada lagi formnya. Ada, jadi tinggal klik semudah klik doang. Habis itu nanti di print ya tinggal ikutin aja deh kali step-stepnya lagi ya. Ada kan persyaratan pasti ada ya Pak ya. Ada lengkap. Nah, cukup pasti jelas di situ, dan gue yakin nggak bakal belibet amat harusnya, karena ini bertujuan untuk mendorong lagi sektor perekonomian kita, bener Pak ya. Kemarin kan udah kolaps, ada temen gue yang vokalis band metal jualan ayam crispy, ya kan, saking udah pusingnya nih, dia narik Grab udah nggak bisa, dia nyusruk. Nah nanti ada tuh storynya, kita gua akan. Terus ada orang yang emang pendapatannya dari hari-hari udah down aja, udah bingung, udah kacau. Jadi
mungkin ngobrol-ngobrol kita kali ini gue cukupin dulu sampai sini. Kalau memang ada yang lu mau tanya, lu kurang jelas atau apapun, ini kolom komen guys, ada di kita punya TV. Lu bisa nanya apa aja. Lu nanya ukuran sepatu gue jawab. Lu mau nanya ukuran sepatu kameramen nih si Jahit, dijawab, tenang aja. Segala dijawab. Kalau kita punya jawabannya kita jawab. Lu nanya jodoh lu siapa, kalau gua tahu gua kasih tahu, kalau gua nggak tahu ya walau-walam bisawab aja dah. Oke? Jangan lupa untuk tetap subscribe. Tetap harus dong. Like videonya. Terus itu ada tombol tuh, lu nyalain. Jadi kalau kita ada video baru, lu duluan yang lihat. Lu duluan yang bisa maki-maki gua. Lu mau ngomong apa kayak terserah lu. Lu mau suka nggak suka sama video ini, feel free keluarkan unek-unek kalian. Oke? Mungkin ada satu lagi terakhir nih buat Pak Rangga. Ada pesan-pesan khusus nggak Pak terkait sama perizinan ini apa segala macam, apa ada himbauan nggak misalnya? Untuk warga khususnya pemohon yang memerlukan izin atau perizinan di wilayah Pemprov DKI Jakarta, tetap jaga kondisi tubuh, tetap aman, usahakan selalu di rumah. Udah kita sediakan akses-akses yang memudahkan warga melalui web, melalui jaring, kita melalui WhatsApp pun kita layani gitu. Kita seminimal mungkin kita berkerumun lah, jangan banyak keluar rumah. Social distancing tetap ya Pak. Oh itu udah protokol is a must ya. Iya. Gimana caranya kita memutus penyebaran mata rantai ini si corona. Oke guys, kalau gitu gue cukup benar-benar nih kali ini gue cukupkan sampai sekian. Sampai ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjingku pemburu dari Jerman, blasteran kanguru dan Doberman. Anjing yang menyerah baik dan setiap gangguan lingkungan, keamanan, maling jemuran, atau yang minta sumbangan uang, ataupun kucing edan. Hey. Anjing kuku suka kekit, jadi jarang menggigit, kecuali dalam keadaan terjepit. Anjing kuku suka pusing, bila ia dibanting, matanya juli dan ingin gigit aku. Lepas minta tolong, long. Lekas minta tolong, long. Lekas minta tolong, long. Lekas minta tolong, long. Lekas minta tolong, long. Madam kelaparan. Anjing kebuka pangsit, jadi jarang menggigit, kecuali dalam keadaan terjepit. Anjing kuku suka pusing, bila ia dibanting, matanya juling dan ingin gigit aku. Lekas minta tolong, long. Lekas minta tolong, long.